Selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak. Siapa? Mbak Nisa, Nisa ya. Perkenalkan, nama saya Masia. Saya lahir tanggal 26 Maret 1982. Saya bergabung di dinas sosial, tepatnya di PKH ya, sebagai pendamping sosial PKH sejak tahun 2016. Sejak 2016. Kurang lebih hampir 7 tahun. Kebetulan saya lulusan sastra Indonesia ya. Di PKH itu waktu perekrutannya memang tidak spesifik meminta lulusan dari bidang sosial gitu, enggak, maksudnya dari semua jurusan itu bisa mendaftar di dinas sosial ya di PKH ini. Tapi yang terutama itu waktu perekrutannya itu mereka diminta kita itu andil di dalam kegiatan kemasyarakatan ya, karena kan nanti kita akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi di PKH sendiri juga ada berbagai latar profesi, ada yang bidan, ada yang lulusan teknik, ada yang lulusan hukum, macam-macam. Mungkin dari berbagai jurusan itu nanti mempunyai pandangan yang berbeda-beda untuk menangani permasalahan sosial di masyarakat. Kalau saya sendiri, saya lulusan sastra Indonesia. Kalau di PKH kebetulan seperti itu. Mungkin di di yang lainnya, mungkin di kebudayaan atau yang lainnya mungkin mensyaratkan untuk bidang keahlian tertentu, tapi kebetulan di PKH itu tidak. Di bidang sosial. Sebelumnya memang saya tertarik ya dengan hal-hal atau isu tentang sosial. Itu kan dekat sekali dengan kehidupan kita gitu. Jadi kenapa enggak ya sambil mengabdi ke masyarakat gitu. Makanya tidak ada kesempatan terus dekat dengan kita ya, dengan kita kan. Kalau sosial itu ya itu alasan sebenarnya seperti itu. Kalau hal positif yang didapatkan sejak bergabung di PKH itu banyak sekali ya Mbak ya. Mulai dari yang pasti sih kalau saya pribadi itu kita bisa lebih mengenal lingkungan terdekat kita. Sebelum saya di PKH itu kan lingkungan saya terbatas hanya mungkin di satu desa saja, tapi dengan menjadi pendamping PKH itu saya lebih bisa mengenal mungkin desa-desa di satu kecamatan atau mungkin kecamatan lain di satu kabupaten gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang keadaan sosial masyarakat yang ada di Indonesia khususnya ya, karena kan khususnya di Sidoarjo, di Indonesia pada umumnya, karena memang banyak permasalahan sosial yang dulu ya kita nggak ngerti apa-apa ya, tapi dengan menjadi pengusaha sedikit banyak tahulah secara umum permasalahan sosial itu seperti apa. Ternyata orang
setiap pekerjaan atau setiap dimanapun kita itu pasti ada suka dukanya ya. Kalau dukanya itu mungkin kadang kita kurang bisa maksimal membantu karena memang kita punya keterbatasan ya. Misalkan kalau yang akhir-akhir ini ya ini mungkin saya berbicara agak teknis nggak apa ya. Yang misalkan sekarang kan peraturan itu kan kebijakan itu kan berubah-ubah ya dari atas. Nah untuk saat ini itu kita PPKH itu tidak diberikan keleluasaan aplikasi untuk misalkan ada permasalahan KPM itu kita tidak bisa langsung melakukan perubahan di aplikasi. Jadi kita harus lapor ke sini, lapor ke situ. Jadi misalkan ada yang lapor, Mbak saya kok nggak cair bantuannya kayak gitu. Nah itu kita cuma bisa mungkin seperti ini Bu, coba. Jadi kita itu nggak bisa langsung eksekusi gitu, nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kita masih diberikan kewenangan. Tapi kalau sekarang ya mungkin kebijakan pemerintah ya yang lebih paham ya. Tapi ya itu kendala yang kita rasakan sekarang. Kemudian yang kedua ada lagi hambatan itu misalkan kita mau mengadakan pertemuan itu kadang-kadang KPM kan banyak yang bekerja sebagai buruh harian misalkan yang kalau misalkan nggak bekerja tinggal untuk ikut pertemuan nanti akan dipotong upahnya seperti itu. Jadi ada beberapa KPM yang bisa ikut dalam pertemuan, padahal pertemuan itu sangat penting sekali buat KPM. Mempengaruhi ya. Jadi kendala di lapangan iya. Kemudian kira-kira apa harapan sama itu selama 5 tahun ke depan mungkin dalam itu apa yang ingin kalau harapan kita kan masih tenaga kontrak masih tenaga kontrak kemudian kita semuanya berharap untuk kedepannya itu kita bisa statusnya bisa menjadi P3K ya, statusnya itu pasti gitu. Karena memang alhamdulillah sudah proses untuk mengarah ke situ sih ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya benar-benar dan mudah-mudahan program ini bisa lanjut terus sampai terus karena memang program ini saya rasakan ya sangat bermanfaat. Amin. Kemudian bagaimana sih Bu tipsnya biar maju itu kan disebutkan sebagai langkah yang paling nah mungkin ada tips yang bisa diberikan kita yang masih muda ini bisa mencapai karir yang sebagai ibu dan juga wanita Apa ya Mbak ya jadi pokoknya kita banyak berdoa, banyak berusaha. Kalau misalkan ada kesempatan diambil aja gitu loh, karena pengalaman atau kesempatan itu kan nggak mesti datang 2 kali. Pokoknya ada kesempatan terus ada pengalaman yang bisa kita lakukan aja, karena ilmu itu kan nggak ada ruginya lah. Kita tahu apa, kita pernah mengalami apa, kita tahu apa, itu kita nggak ada ruginya. Jadi selama ada kesempatan, selama ada ilmu yang bisa kita dapat, ambil aja. Sama-sama Mbak Nisa. Minta maaf kalau jawabannya kurang memuaskan.